Bu, kami titip ibu ini di panti jompo ya. Kami udah nggak sanggup. Kalau dia wafat, kami nggak usah dikabari. Langsung dimakamkan aja. Bu Marni menatap lenggit-lenggit kamarnya yang lembab, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak menangis, hanya diam. Seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk berharap. Di sudut hatinya, ada rasa perih yang sulit dijelaskan, bukan karena tubuhnya yang lemah, tapi karena dua anak perempuan yang ia besarkan dengan segala tenaga, kini meninggalkannya begitu saja. Ia tahu mereka berdalih soal ekonomi dan kesibukan, tapi Bu Marni merasakan yang lebih dalam dari itu. Penolakan yang sunyi, seolah kehadirannya hanya menjadi beban. Ia tidak butuh dipuja atau dibalas. Hanya ingin diyakini bahwa cinta seorang ibu tak seharusnya dibalas dengan pengabaian. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana sahabat menonton video ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga kebaikannya dibalas dengan kemudahan dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mobil Avanza tua berhenti di depan sebuah bangunan sederhana berwarna krem kusam. Di pagar depannya tertulis, Panti Lansia Kasih Bunda. Halaman depan bersih, ada bangku taman dari besi yang catnya sudah mulai mengelupas. Rani turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang. Dinda, bantu angkat barangnya, katanya tanpa menoleh. Adinda mengangguk pelan. Ia mengambil 2 tas besar dari bagasi, lalu mendekat ke kursi roda tempat Bu Marni duduk diam. Perempuan tua itu mengenakan kerudung coklat muda dan jaket rajut yang sudah usang di bagian siku. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Tak ada satupun dari mereka yang bicara selama beberapa menit. Hanya terdengar suara langkah kaki dan gesekan roda saat kursi dorong digerakkan perlahan menuju pintu. Masuk. Petugas panti yang mengenakan seragam hijau menyambut mereka. Perempuan parubaya itu tersenyum, tapi ekspresinya seolah tahu bahwa hari itu bukan hari yang mudah bagi siapapun yang datang menitipkan orang tua. Selamat datang. Ini Bu Marni, ya? Sapanya pelan. Rani mengangguk cepat. Iya, sesuai perjanjian kemarin. Kamar yang standar saja. Yang penting, bersih dan tenang. Petugas itu mengangguk dan memberi isyarat pada rekannya untuk membantu mendorong kursi roda masuk. Bu Marni tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah panti jompo ini adalah sebuah ujung jalan yang tak bisa ia hindari. Di dalam ruangan, Adinda terlihat lebih gelisah. Ia menoleh beberapa kali ke arah ibunya, lalu ke arah Rani. Mulutnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Ini bukan tempat yang buruk, Din, kata Rani dengan nada datar. Kamu juga lihat sendiri kan? Bersih, ada perawatnya, lebih aman daripada di rumah sendirian. Adinda mengangguk pelan, tapi tidak menjawab. Ruangan Bu Marni kecil, hanya cukup untuk 1 tempat tidur. Sebuah meja kecil dan lemari plastik warna biru. Di sudut, jendela menghadap ke halaman belakang yang penuh tanaman dalam pot. Tidak sempit, tapi juga jauh dari kata nyaman. Rani meletakkan tas di lantai. Ia merapikan barang-barang di atas meja, lalu mengeluarkan 1 bingkai foto. Ia menaruhnya diam-diam di samping ranjang. Aku harus balik kerja siang ini. Kamu juga kan? Ucap Rani. Ia menoleh sebentar ke arah ibunya. Bu, kami titipkan ibu di sini dulu ya. Ini yang terbaik untuk semua. Tak ada jawaban dari Bu Marni. Bu, nanti sore aku jenguk lagi, ya? Kata Adinda mencoba tersenyum, tapi matanya basah. Baru kali ini Bu Marni membuka suara, pelan sekali. Hampir seperti bisikan. Jangan usah siring-siring datang. Ibu sudah terlalu tua untuk berharap apa-apa. Kalimat itu membuat ruangan jadi hening. Rani hanya memalingkan wajah, pura-pura tidak dengar. Adinda menggigit bibir, menahan isak. Beberapa menit kemudian, mereka pamit pada petugas dan berjalan keluar. Di teras, Rani menghela napas panjang, mengeluarkan kunci mobil dari tas selempangnya. Jangan mikir terlalu dalam, Din. Ibu akan baik-baik saja di sini. Kita ini cuma 2 perempuan kerja keras yang gak bisa ngurus orang sakit sepanjang waktu. Bukan dosa kan?
Adinda tak menjawab. Pandangannya masih tertuju ke arah pintu yang baru saja mereka lewati. Tangannya meremas bagian bawah blausnya. Mungkin bukan dosa, tapi rasanya seperti itu, gumamnya akhirnya. Rani hanya diam. Ia masuk ke mobil lebih dulu, menyalakan mesin, dan menunggu adiknya ikut masuk. Di dalam kamar panti, Bu Marni membuka tas kecil yang tadi ia pangku. Ia mengeluarkan sebuah foto lama potret dirinya bersama dua anak kecil yang digendong di kanan dan kiri. Foto itu sudah pudar. Bagian pinggirnya mulai sobek. Ia menatapnya lama. Ibu gak pernah ingin begini, bisiknya sendiri. Tapi mungkin Allah sedang menunjukkan caranya sendiri. Ia meletakkan foto itu di bawah bantal, lalu memejamkan mata. Di luar, azan zuhur berkumandang dari masjid kecil di seberang jalan. Dan di kejauhan, suara mobil yang melaju pelan, menjauh dari panti jompo itu, membawa serta luka yang belum pernah sembuh sejak dulu. Adinda duduk di tepi ranjang kosnya malam itu, sambil menatap kosong ke lantai. Kamar berukuran 4x4 meter itu terasa lebih sempit dari biasanya. Di dinding tergantung kalender murah yang sudah mulai robek ujungnya. Sementara di meja kecil, di pojok, mie instan dan tumpukan buku kerja masih belum tersentuh. Pikirannya masih tertinggal di panti jompo tadi siang. Ekspresi ibu yang dingin, kata-katanya yang pelan, tapi menyesakkan. Ia tahu ibunya kecewa. Dan yang lebih menyakitkan, ia pun merasa seperti anak durhaka. Meski keputusannya sudah bulat bersama kakaknya, telepon genggam di tangan bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rani. "Besok kamu yang jenguk ibu ya. Aku ada rapat pagi." Membalas. Ia hanya menatap pesan itu selama beberapa detik. Lalu meletakkan ponselnya. Pelen-pelen keme ya, hatinya sesak. Ia tahu betul bagaimana kerasnya kakaknya itu. Sejak kecil, Rani sudah seperti orang dewasa, tegas, dingin, jarang menunjukkan emosi. Sementara Adinda si bungsu yang cengeng sering, merasa tak cukup kuat menjalani apapun. Hidup mereka berdua penuh tekanan. Dan Adinda tahu, semua itu bermula dari masa kecil yang tak pernah mereka bicarakan. Di luar kamar, suara anak-anak kos tertawa dari dapur bersama. Adinda menghela napas, lalu berdiri dan membuka laci lemari kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah buku harian yang sudah usang. Sampulnya bergambar bunga matahari, tapi warnanya sudah pudar. Ia membuka halaman pertama, lalu membaca tulisan tangannya sendiri, tertanggal 10 tahun lalu. "Hari ini, ibu marah lagi. Aku cuma telat pulang 5 menit. Tapi aku disuruh berdiri di luar sampai maghrib." Kak Rani gak ngomong apa-apa. Biasa. Dia hanya diam di kamar. "Aku benci rumah ini." Air mata Adinda mengalir. Ia menutup buku itu dan membaringkan tubuhnya di ranjang. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil di kawasan bisnis, Rani baru saja meletakkan laptop di atas meja. Pekerjaan hari itu belum selesai, tapi matanya sudah berat. Ia membuka lemari dapur, menuangkan teh dari termos ke gelas, lalu duduk di sofa. Suasana di apartemennya sunyi, tidak ada televisi, tidak ada musik, hanya denting sendok yang ia aduk. Perlahan, di dinding, tergantung foto dirinya saat wisuda. Ia mengenakan toga, tersenyum lebar, sementara di sampingnya berdiri Bu Marni dengan senyum yang jauh lebih kecil. Waktu itu, ayah mereka sudah lama pergi, dan ibulah yang membesarkan mereka sendirian. Tapi Rani tak bisa lupa betapa kerasnya ibu mendidik mereka. Ia masih ingat bagaimana Bu Marni sering membentaknya hanya karena hal sepele. Pulang telat 5 menit, nilai matematika turun, atau kamar tidak rapi. Semuanya selalu berujung pada omelan atau hukuman fisik. Dan yang paling membekas adalah saat ia ketahuan diam-diam membaca novel remaja yang ia pinjam dari teman sekolah. "Anak perempuan, nggak usah baca yang nggak penting. Mending bantu ibu jualan gorengan," bentak Bu Marni waktu itu. Lalu merobek buku itu di depan matanya. Sejak saat itu, Rani bertekad untuk mandiri. Ia belajar keras, kuliah sambil kerja, dan menjauh dari rumah secepat mungkin setelah lulus. Ia tidak ingin hidup seperti ibunya.
tidak ingin menjadi perempuan yang setiap hari hanya mengeluh soal uang dan merry-merry tanpa alasan. Tapi entah kenapa, malam itu, pikirannya kembali ke masa kecil. Ia teringat suara batuk Bu Marni saat begadang menyiapkan pesanan gorengan, atau ketika ibu harus menjahit baju tetangga sampai tengah malam demi bayar uang sekolah mereka, dan entah kenapa, kenangan-kenangan itu muncul bersamaan dengan rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Di panti jompo, Bu Marni berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit, lampu redup, dan perawat sudah mematikan televisi di ruang tengah. Suara jangkrik dari taman belakang terdengar jelas. Tangannya meraba-raba bantal, lalu menarik keluar foto tua dari balik sarungnya. Ia menatap wajah dua anak kecil dalam foto itu. Rani kecil memeluk boneka rusak. Adinda masih bayi digendong olehnya. Matanya berkokak-kokak. "Ibu bukan ibu yang baik ya," bisiknya sendiri. Ia tahu, selama ini ia terlalu keras. Tapi semua itu bukan karena benci. Ia hanya takut anak-anaknya lemah. Takut mereka tidak bisa bertahan. Ia hanya punya satu cara untuk mendidik mereka. Disiplin, tegas, tidak lembek. Persis seperti cara orang tuanya dulu membesarkannya. Tapi sekarang, di usia senjanya, ia sadar, mungkin cara itu menyisakan luka yang lebih dalam daripada yang ia kira. Dan mungkin ia tidak lagi punya cukup waktu untuk memperbaikinya. Esok paginya, Adinda datang lebih awal dari jam kunjungan. Ia membawa bubur ayam hangat dan minuman kotak. Perawat menyambutnya dengan ramah dan mempersilakan masuk. "Bu, Marni sedang duduk di kursi roda dekat jendela, menghadap ke taman." Tubuhnya diam, tapi matanya bergerak mengikuti burung kecil yang terbang melintas. "Ibu, aku bawa bubur, masih hangat," sapa Adinda sambil tersenyum kecil. Bu Marni menoleh pelan, matanya tidak sekeras kemarin, tapi masih penuh jarak. "Terima kasih," jawabnya singkat. Adinda membuka kotak makanan, menyendokkan bubur ke mangkuk kecil, lalu mulai menyuapi ibunya dengan hati-hati. Tidak banyak percakapan di antara mereka, hanya suara sendok bertemu mangkuk, dan sesekali angin menerpa dedaunan di luar jendela. Setelah suapan ketujuh, Bu Marni berkata pelan, "Dinda, kamu masih ingat waktu kecil dulu? Kamu pernah kabur ke rumah Bu RT karena ibu marah-marah?" Adinda tertegun. Ia mengangguk perlahan. "Ibu cari kamu semalaman. Waktu ketemu, ibu gak marah. Cuma peluk kamu dan bilang maaf." Bu Marni menarik napas. "Tapi kamu kayaknya udah gak percaya lagi sama ibu." Adinda menggigit bibirnya, matanya mulai basah. "Aku gak pernah lupa, Bu. Cuma aku selalu merasa gak pernah cukup. Kak Rani selalu bisa segalanya. Sementara aku selalu salah di mata ibu." Bu Marni menatapnya lama. "Bukan kamu yang salah, Nak. Ibu yang salah. Ibu terlalu takut kehilangan kalian, sampai lupa cara mencintai dengan benar." Adinda menangis pelan. Ia menunduk, memeluk bahu ibunya. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, mereka saling diam dalam pelukan yang bukan lagi karena marah atau takut, tapi karena akhirnya mulai memahami. Pagi itu, suasana panti jompo tidak terlalu ramai. Beberapa penghuni lansia duduk di taman belakang, membaca koran, menyiram bunga, atau hanya memandangi langit. Udara cukup sejuk setelah hujan turun semalam. Di ruang tengah, Bu Retno, kepala perawat yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di tempat itu, sedang merapikan lemari kecil milik Bu Marni. Ia membantu karena Bu Marni ingin mencari selimut yang lebih tebal untuk malam nanti. Lemari itu sederhana, hanya 2 rak kayu, tanpa macul. Isinya tidak banyak. Beberapa baju, kain sarung, dan tas kecil dari bahan parasut yang mulai pudar warnanya. Saat membuka tas itu, Bu Retno tidak sengaja melihat tumpukan amplop kusam yang diikat dengan karet gelang. Kertasnya kekuningan. Sebagian sudah mulai terlipat di ujung-ujungnya. Tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan, Bu Retno memegang tumpukan itu dan memperlihatkannya ke Bu Marni. "Bu, ini surat-surat ibu, mau saya rapikan sekalian?" tanyanya lembut. Bu Marni yang sedang duduk di kursi roda menoleh. Ia terdiam beberapa detik sebelum mengangguk pelan. "Iya, itu surat-surat yang tidak pernah sampai." Bu Retno sempat bingung dengan jawabannya,
Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya meletakkan tumpukan surat itu di atas meja kecil di samping tempat tidur Bu Marni. Lalu melanjutkan pekerjaannya membereskan lemari. Setelah ruangan rapi, Bu Retno keluar, meninggalkan Bu Marni seorang diri. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara burung dari taman belakang dan suara langkah kaki perawat di lorong. Bu Marni meraih tumpukan surat itu. Tangannya gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena beban yang ia tahu belum selesai. Ia membuka satu persatu, membaca ulang tulisan tangannya sendiri yang goyah dan penuh coretan. Untuk Rani, kakak yang paling kuat. Maafkan ibu, kalau dulu terlalu keras. Ibu hanya takut kamu tumbuh lemah dan bergantung pada orang lain. Ibu ingin kamu bisa berdiri sendiri karena dunia ini kejam, nak. Untuk Adinda, anak manja ibu yang selalu menangis. Ibu tidak pernah ingin kamu merasa tak cukup. Ibu hanya ingin kamu jadi perempuan yang tidak mudah menyerah. Tapi mungkin ibu terlalu sering menuntut dan lupa memelukmu. Air mata menetes dari pipi Bu Marni, membasahi kertas yang sudah rapuh. Ia tahu surat-surat itu tak pernah ia kirimkan. Entah kenapa, tiap kali ingin memberikan kepada mereka, ia selalu takut. Takut dianggap lemah, takut mereka tidak peduli. Akhirnya, ia hanya menyimpannya, berharap suatu hari anak-anak Nia akan membaca sendiri. Sementara itu, di kantor, Rani duduk di balik meja kerjanya. Di depannya layar laptop menyala, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia belum menceritakan pada siapapun tentang malamnya yang gelisah akhir-akhir ini. Sejak menitipkan ibu di panti, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Perusun one, seperti ada yang belum selesai. Teh, kamu gak makan siang? Tanya rekan kerjanya, Anggi, sambil lewat. Nanti aja, jawab Rani tanpa menoleh. Begitu Anggi berlalu, Rani menarik napas dalam-dalam, menutup laptopnya, dan berdiri. Ia tahu dirinya butuh jeda. Tanpa pikir panjang, ia ambil kunci mobil dan memutuskan pergi ke panti jompo. Setibanya di sana, Bu Retno menyambutnya di lobi. Mbak Rani ya? Wah, ibu pasti senang dijenguk. Rani mengangguk singkat. Ia menuju kamar Bu Marni sambil membawa buah-buahan dalam kantong plastik. Namun saat masuk, ia melihat ibunya sedang tertidur di kursi roda. Di pangkuannya ada selembar kertas terbuka dan beberapa surat lainnya berserakan di meja kecil. Rani mendekat dan melihat sekilas tulisan tangan di surat itu. Ia hendak merapikannya ketika matanya tanpa sengaja menangkap nama Rani tertulis. Di bagian awal surat, ia berhenti seketika. Ragu, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa canggung. Perlahan, ia membaca surat itu. Kalimat demi kalimat, seperti palu yang menghantam dadanya. Ibu marah saat kamu membaca buku remaja, bukan karena kamu nakal, tapi karena ibu takut kamu melupakan dunia nyata yang tidak selalu indah. Ibu takut kamu terlena dengan angan-angan, tapi sejujurnya, waktu itu ibu iri. Ibu tidak pernah sempat punya mimpi seperti kamu. Rani menutup surat itu dengan tangan gemetar, matanya memanas. Ia mengambil beberapa surat lain, membokannya satu persatu. Semua tulisan itu penuh pengakuan, penuh permintaan maaf, penuh rasa bersalah dari seorang ibu yang tak pernah tahu cara mencintai dengan benar. Dalam satu surat, ada pengakuan yang membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Ayah kalian meninggalkan kita saat kamu masih kecil. Ia bukan orang jahat, hanya tidak cukup kuat menghadapi hidup. Sejak saat itu, ibu takut sendiri. Ibu takut kehilangan segalanya. Itu sebabnya ibu menjadi keras. Tapi, percayalah, semua itu karena ibu terlalu mencintai kalian. Rani menutup surat terakhir itu, lalu memandang wajah ibunya yang masih tertidur. Tapi, kali ini, pandangannya berbeda. Tidak lagi penuh beban, tapi pelan-pelan berubah menjadi rasa iba. Dan sesuatu yang baru penyesalan. Ia menyimpan surat-surat itu kembali ke dalam tas kecil, lalu duduk di bangku dekat ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya pelan. Ibu, bisiknya lirih. Kenapa gak pernah cerita dari dulu? Beberapa menit kemudian, Bu Marni terbangun. Matanya terbuka pelan, lalu menoleh ke kanan. Ia terkejut melihat Rani duduk di sana. Kamu, kenapa kesini? Lagi kosong kerja?
jawab Rani pelan, berusaha tenang. Bu Marni tidak menjawab, ia hanya memandangi wajah anak sulungnya lama. Ada sesuatu yang berubah di mata Rani. Tidak lagi sekeras dulu ibu, surat-surat itu, aku baca, kata Rani akhirnya. Wajah Bu Marni tegang seketika, tapi ia tidak membantah, hanya menunduk. Maaf, Rani, ibu gak berani kasih langsung ibu pikir, kalian gak mau tahu. Rani menarik napas dalam-dalam. Dulu aku pikir ibu benci aku, tapi ternyata ibu cuma takut kehilangan kami. Bu Marni menatapnya, mata mereka bertemu dalam diam. Ibu, salah banyak, ucap Bu Marni pelan. Tapi satu hal yang gak pernah ibu lupakan, kamu dan Dinda adalah alasan ibu tetap hidup sampai hari ini. Roni menandok, tangannya menggenggam lebih erat. Tidak ada kata lain, tapi tangisnya pecah dalam diam. Malam itu, saat kembali ke apartemen, Rani duduk lama di meja makan. Ia memandangi foto-foto masa kecil yang ia ambil dari lemari ibunya. Ia mulai menyusun ulang kenangan yang selama ini ia buang. Perlahan, hatinya melunak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ingin pulang bukan ke tempat, tapi ke hubungan yang sempat hilang. Langit sore tampak kelabu, awan menggantung berat, seperti menahan hujan yang sudah terlalu lama ingin turun. Panti jompo itu mulai sepi. Beberapa penghuni lansia yang tadi duduk di taman perlahan masuk ke kamar masing-masing. Angin berhembus dari arah timur, membawa bau tanah basah yang baru disiram. Di dalam kamar nomor 7, tubuh Bu Marni terbaring lemas, wajahnya pucat, napasnya berat. Sejak siang tadi, ia tidak banyak bicara. Bahkan ketika Bu Retno datang membawakan air hangat dan memeriksa tekanan darahnya, tak ada respons seperti biasanya. Ibu agak sesak, tanya Bu Retno hati-hati. Bu Marni mengangguk kecil, lalu mengatupkan mata lagi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau begini terus, saya harus panggil dokter, ujar Bu Retno sambil merapikan selimut. Bu Marni membuka mata sebentar, lalu berbisik, jangan dulu. Tunggu anak saya datang. Di tempat lain, Adinda sedang duduk di halte bus, menatap langit yang mulai gelap. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya terus penuh dengan bayangan wajah ibunya. Percakapan mereka waktu itu masih terus terngiang, dan surat-surat yang ditunjukkan Rani lewat foto membuat perasaannya campur aduk. Kamu tahu nggak, Din? Ibu selama ini nyimpen semua anek-anek Nia di surat. Nggak pernah dikirim Kuma disimpan. Aku nemu tumpukannya di kamar waktu itu. Itu pesan suara dari Rani yang baru ia dengar tadi pagi. Suara kakaknya terdengar lebih lembut dari biasanya. Adinda berdiri saat bus datang. Ia naik, duduk dekat jendela, dan menyenderkan kepala. Dalam hati, ia merasa makin berat meninggalkan ibunya di panti jompo. Meski tempat itu baik, bersih, dan penuh perawatan, tapi bukan itu yang dibutuhkan seorang ibu di masa tua. Yang dibutuhkan hanya kehadiran, dan itu yang selama ini tidak mereka berikan. Hujan mulai turun saat Rani sampai di parkiran panti. Ia membawa tas berisi selimut baru dan baju hangat yang dibelikan dari toko tadi siang. Langkahnya cepat, wajahnya cemas. Ia sudah mendapat telepon dari Bu Retno bahwa kondisi ibunya menurun drastis sejak siang. Saat masuk ke kamar, ia mendapati Bu Marni tertidur dengan napas tersengal. Selang oksigen sudah terpasang di hidung, dan seorang dokter tua sedang duduk di samping ranjang, mencatat tekanan darah di kertas kecil. Bagaimana kondisinya, Dok? Tanya Rani langsung. Dokter itu menatapnya, lalu bicara pelan. Ibu Anda mengalami penurunan daya tahan cukup drastis, mungkin karena tekanan emosi juga. Secara medis, jantungnya lemah. Kami usahakan yang terbaik. Tapi kalau ada hal-hal yang belum selesai, sebaiknya disampaikan secepatnya. Rani menatap wajah ibunya yang lemah. Ia tidak bisa menahan air mata yang menetes. Ada rasa sesal yang menyesak di dada. Dulu, ia berpikir bahwa membawa ibunya ke panti adalah keputusan terbaik. Tapi sekarang, ia sadar itu hanyalah jalan keluar yang mudah untuk lari dari tanggung jawab. Setelah dokter pergi, Rani duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Ibu, jangan pergi dulu. Ya, ucapnya lirih. Aku sama Dinda belum cukup minta maaf, belum cukup berterima kasih.
Kelopak mata Bu Marni bergetar. Ia membuka mata pelan dan menatap putrinya. "Rani," bisiknya pelan. "Kamu masih marah?" Rani menggeleng cepat lalu menanduk. Aku yang salah, bukan ibu. Aku yang gak pernah ngerti maksud ibu. Aku terlalu sibuk cari pembenaran untuk menjauh, sampai lupa kalau ibu cuma manusia biasa." Bu Marni mengangkat tangannya dengan susah payah, lalu menyentuh pipi Rani. Sentuhan itu lemah, tapi cukup membuat dada Rani runtuh sepenuhnya. "Maafin ibu juga, nak. Ibu gak pernah tahu gimana caranya jadi orang tua yang benar." Rani memeluk tubuh ibunya yang kurus. Ia menangis, tidak peduli lagi pada suara atau siapapun yang melihat. Air matanya membasahi jaket ibunya, tapi pelukan itu juga yang akhirnya membuat tubuh Bu Marni sedikit lebih hangat. Adinda, sampai 1 jam kemudian, rambutnya basah karena nekat berlari dari halte ke panti tanpa payung. Ia masuk ke kamar dengan napas tersengal, lalu langsung mendekat. "Ibu," serunya. "Maaf aku telat." Rani menoleh. Ia berdiri dan memberi tempat untuk adiknya. Adinda langsung memeluk Bu Marni dengan tubuh gemetar. "Ibu jangan tinggalin kami dulu. Aku masih pengen cerita. Masih pengen masakin bubur. Nemenin ibu nonton sinetron. Masih banyak yang belum aku lakuin." Bu Marni tersenyum tipis. Wajahnya pucat, tapi senyum itu muncul dari hati. "Kalian udah cukup, nak. Ibu udah bahagia lihat kalian datang." Air mata kembali mengalir di wajah Adinda. Ia menatap Rani. Dan untuk pertama kalinya, dua saudara itu merasa benar-benar satu hati. Mereka tahu, waktu mereka mungkin tidak panjang lagi, tapi mereka juga tahu, belum terlambat untuk memperbaiki. Malam itu, panti jompo hening. Hujan masih turun pelan-pelan. Di dalam kamar nomor 7, lampu sudah diredupkan. Rani dan Adinda tidur bersandar di sofa, bergantian menggenggam tangan ibu mereka. Di atas meja kecil, Al-Quran kecil milik Bu Marni terbuka di halaman tengah. Di samping Nia, ada kertas berisi tulisan tangannya sendiri. "Ya Allah, jika memang hidupku tak lama lagi, jangan jadikan anak-anakku yatim hati. Kuatkan mereka, lapangkan jalan mereka. Dan jika aku masih diberi waktu, biarlah aku menyaksikan mereka bahagia, meski tanpa syarat." Kalimat itu tertulis dengan tinta yang sudah agak pudar, tapi maknanya begitu kuat, seperti doa yang ditulis dalam gelap, bukan untuk didengar manusia, tapi untuk dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Mendengar. Malam terus berjalan, hujan tak berhenti, tapi di dalam hati Rani dan Adinda ada cahaya kecil yang mulai tumbuh, cahaya kesadaran bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain menyayangi mereka yang mencintai kita meski caranya kadang tak sempurna. Pagi itu, Adinda datang lebih awal ke panti jompo, bukan karena tugas kantor yang ringan, tapi karena semalam ia bermimpi tentang masa kecilnya. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di dapur, mengiris bawang sambil menangis. Tangannya gemetar dan wajahnya lelah. Saat itu, Adinda kecil bersembunyi di balik pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan diam. Mimpi itu membuat dadanya sesak saat bangun. Ia memutuskan untuk mengabaikan semua deadline pekerjaan dan langsung meluncur ke panti jompo. Hanya ingin menemani Bu Marni barang sebentar. Saat ia tiba, suasana bangsal terasa lebih tenang dari biasanya. Perawat menyambutnya dengan senyum datar dan hanya menunjuk ke arah kamar ibunya. "Beliau belum banyak bicara sejak semalam," kata perawat itu pelan. Adinda membuka pintu pelan. Bu Marni duduk di kursi roda, menatap jendela yang memperlihatkan taman kecil di luar. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum kecil saat melihat putri bungsunya. "Kamu datang sendirian, Din?" Adinda mengangguk. Ia berjalan pelan, duduk di bangku di samping kursi roda ibunya. "Mimpi, Bu," ucapnya tanpa diminta. "Mimpi tentang apa?" "Waktu kecil, saat ibu nangis di dapur." Bu Marni tertawa kecil. Suaranya serak dan pelan. "Banyak sekali hari-hari yang ibu habiskan sambil nangis di dapur. Ibu juga nggak tahu." Adinda lihat yang mana. Sunyi. Hanya suara angin dari jendela yang sedikit terbuka. "Kenapa, Bu?"
Tanya Adinda akhirnya. Kenapa ibu selalu keras ke Kak Rani? Kenapa selalu minta aku jadi sempurna? Aku capek. Dari kecil selalu merasa harus jadi anak yang bikin ibu bangga. Bu Marni tak langsung menjawab. Matanya menerawang. Tangan tuanya bergerak pelan, meraih tangan Adinda, menggenggamnya dengan sisa tenaga yang masih ia punya. Ibu nggak pernah cerita banyak ya soal masa lalu keluarga kita. Adinda menggeleng pelan. Ibu kira kamu dan Rani bisa tumbuh tanpa harus tahu sisi buruk keluarga ini. Tapi mungkin sekarang sudah waktunya. Lalu pelan-pelan, Bu Marni mulai bicara. Ia cerita tentang masa mudanya. Tentang ayahnya kakek Adinda yang keras dan suka memukul. Tentang bagaimana ia dipaksa menikah muda dengan ayah mereka yang kala itu hanya pedagang kecil, namun mudah marah. Rumah tangga mereka jauh dari kata bahagia. Setiap hari diisi dengan pertengkaran, umpatan, dan bentakan. Kadang fisik, kadang hanya perang dingin. Rani lahir di tengah kekacauan itu. Suara Bu Marni bergetar. Ibu gak tahu caranya jadi ibu yang baik. Setiap hari ibu sendiri takut. Takut salah, takut dimarahi, takut dipukul. Lalu ayah kalian meninggal waktu Rani baru umur 8 tahun. Ibu harus kerja apa aja supaya bisa tetap makan. Rani jadi korban. Ibu terlalu keras padanya. Karena ibu pikir itu satu-satunya cara dia bisa bertahan. Adinda menahan napas. Dan kamu, ibu berharap kamu bisa punya hidup yang lebih baik. Tapi mungkin caranya juga salah. Ibu menuntutmu terlalu tinggi, seolah kamu harus jadi penebus dari hidup yang gagal ini. Tenggis, Peka. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aku benci harus berpura-pura baik-baik saja. Bu, aku benci harus terus jadi contoh. Tapi sekarang aku lebih benci karena kita buang ibu ke tempat seperti ini. Aku nyesel. Rani pun begitu kan? Tanya Bu Marni pelan. Dia cuma terlalu hancur untuk mengakuinya. Adinda mengangguk. Sore harinya, Rani datang. Ia sempat kaget melihat Adinda masih di sana. Tapi mereka tak bicara banyak, hanya saling bertukar pandang dan duduk di sisi yang berseberangan. Bu Marni mengajak mereka berdua mendekat. Dengan lemah, ia berkata, Ibu mau minta satu hal, bukan soal rumah atau panti jompo, tapi soal kalian berdua. Mereka diam. Jangan terus saling menyalahkan. Kalian berdua punya luka, tapi kalian juga punya pilihan. Mau terus menghindar atau saling menggebar. Air mata Adinda jatuh pelan. Roni menondok saat hari mulai gelap. Perawat datang dan meminta waktu istirahat untuk Bu Marni. Kedua putrinya pamit dengan pelan. Saat keluar dari kamar, Rani menepuk bahu Adinda. Terima kasih udah datang, katanya singkat. Tidak kaget, tapi lebih lunak dari biasanya. Adinda hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada ruang kosong yang perlahan terisi, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan pemahaman tentang luka, tentang ibu, dan tentang cara menjadi manusia yang utuh. Pagi itu, langit mendung, awan menggantung rendah di atas kota, seolah menyesuaikan diri dengan hati Adinda dan Rani yang tak karuan. Rani mengemudi dengan tangan gemetar, matanya sembab, karena semalaman menangis. Di sampingnya, Adinda terdiam. Ia memeluk tas kecil berisi pakaian ganti dan obat-obatan. Entah mengapa, perjalanan menuju panti jompo kali ini terasa seperti berjalan menuju pengadilan. Bukan untuk dihakimi oleh siapapun, tapi oleh diri mereka sendiri, Mbak. Kalau ibu belum tidur, aku mau minta maaf langsung. Bukan cuma karena kita tinggalin dia, tapi semua yang pernah aku ucapin ke dia. Semua kekesalan aku malu, ujar Adinda, lirih. Rani tidak menjawab, tapi air matanya mengalir pelan. Ia tahu, Adinda sedang bicara bukan hanya sebagai anak bungsu yang rapuh, tapi juga sebagai seseorang yang benar-benar menyesal. Mobil mereka berhenti, tepat di depan bangunan tua bercat abu. Panti jompo itu masih sama, sepi, sunyi, dengan aroma lembab yang langsung menyergap begitu pintu dibuka. Mereka berjalan cepat menuju kamar Bu Marni. Keduanya berharap masih sempat berbicara, masih sempat memeluk. Tapi begitu pintu terbuka, semuanya hening. Bu Marni terbaring diam. Matanya tertutup, hanya suara pelan alat bantu napas yang terdengar. Seorang perawat duduk di dekat ranjang, memegang tangan sang ibu dengan lembut.
Bu Marni belum sadar sejak semalam. Tekanan darahnya turun drastis. Dokter sudah dipanggil, tapi kondisi beliau memang sangat lemah. Jelas perawat itu tanpa basa-basi. Adinda buru-buru maju. Ia mencium tangan ibunya sambil terseduh-seduh. Bu, aku di sini, Bu. Aku Dinda. Aku minta maaf, Bu. Aku salah. Tangisnya pecah. Rani berdiri kaku. Ada rasa sesak luar biasa di dadanya. Bukan hanya karena melihat ibunya tak berdaya, tapi karena ia baru sadar. Rasa bencinya selama ini sudah melukai lebih banyak dari yang ia kira. Perawat itu memberikan sebuah buku kecil bersampul coklat pada Rani. Kami menemukannya di bawah bantal Bu Marni. Mungkin ini penting. Rani membuka buku itu perlahan. Tulis tangan Bu Marni terpampang di halaman pertama. Hari-hari terakhirnya dicatat rapi, tapi satu halaman yang membuat Rani lemas adalah lembar berjudul Untuk Anakku, Rani, dan Adinda, Hyuni. Adinda, maafkan ibu. Jika ibu pernah kasar, pernah terlalu menuntut, pernah tidak mendengarkan kalian, itu semua karena ibu sendiri tidak tahu caranya menjadi ibu yang baik. Ibu dibesarkan tanpa kasih sayang. Ibu hanya mengulangi pola yang sama. Tapi ibu sadar, itu tidak membenarkan apapun. Ibu bangga pada kalian. Ibu tahu kalian berjuang. Ibu tahu kalian capek. Dan ibu tidak pernah membenci kalian karena menitipkan ibu di sini. Jujur, ibu takut, tapi ibu tahu mungkin ini memang takdir ibu. Yang penting, kalian tetap saling menjaga sebagai saudara. Jika suatu hari kalian membacanya, peluklah satu sama lain. Itu lebih berarti dari semua warisan di dunia. Dan satu lagi, jangan pernah merasa Allah jauh hanya karena kalian salah. Karena sejauh manapun kalian lari, Allah tetap ada di sana, menunggu kalian kembali. Ibu cinta kalian selalu. Rani menjatuhkan buku itu dan memeluk Adinda. Tangis mereka pecah bersamaan. Semua luka, semua penyesalan, tumpah seperti banjir yang tak bisa dibendung. 3 jam kemudian, dokter datang. Ia memeriksa kondisi Bu Marni yang perlahan mulai stabil. Kalau tidak ada komplikasi lanjutan, beliau bisa pulang 2 hari lagi. Tapi tolong, jangan tinggalkan beliau sendirian lagi, kata dokter itu dengan nada tenang tapi menusuk. Rani dan Adinda mengangguk. Tidak perlu berjanji mulut, mereka sudah mengikat tekad dalam hati. 2 hari kemudian, dengan bantuan kursi roda, Bu Marni dibawa pulang ke rumah kecil yang dulu ia tinggali bersama Rani. Rani memutuskan pindah ke rumah itu dan menjalankan usaha kiramahan. Adinda menyusul beberapa minggu kemudian, setelah mengundurkan diri dari kantornya dan memulai les online. Mereka menjalani hidup baru. Sederhana, tidak mewah, tapi kali ini, bersama-sama, luka lama masih membekas. Tapi mereka tidak lagi hidup dalam dendam. Mereka memilih menyembuhkan, bukan mengutuk masa lalu. Dan ketika suatu sore, Adinda memandikan Bu Marni, ia berbisik, "Ibu, maaf ya, kami terlambat pulang." Bu Marni membuka mata dan tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Nak. Pintu rumah ibu memang tidak pernah ditutup.